menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru.
Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Sungguh di dalam hidup kami, Engkau menjadi kekuatan dan sukacita. Bahkan Engkau Allah yang menolong dan menopang langkah kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya kepadamu. Mari sama-sama katakan, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Kau segalanya di dalam hidupku, Kau kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, oh, Kau penolongku, Kau pelindung di dalam hidupku. Haleluya, oh, aku percaya, sebab Engkau menggandeng tanganku. Haleluya, oh, Kau menopang hidupku di setiap saat. Ku percaya, oh, ku berserah padamu Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online ini. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Saya merasakan sukacita dan kehormatan untuk bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Saya ingin menyapa lebih dahulu jemaat Tuhan, jemaat GSKI Betani Nginden, jemaat GSKI Betani Manyar, jemaat GSKI Betani Citraland, jemaat GSKI Betani Sukomanunggal, dan jemaat GSKI Betani cabang-cabang lain di Surabaya dan sekitarnya. Shalom untuk kita semua.
Senang kita bisa ada dalam hadirat Tuhan dan senang kita bisa mengalami Dia di dalam ibadah pada hari ini yang saya percaya pasti akan memberkati kita semua. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing dengan kita semua tentang satu ungkapan dalam Alkitab, satu nama dalam Alkitab yang kita bisa belajar untuk menjadi kekuatan buat kita dan juga sekaligus pengalaman buat kita semua. Nama itu adalah Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer atau disebut juga sebagai Rock of Help. Batu karang pertolongan. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Terjemahan yang lebih lengkap mengatakan sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita. Bapak Ibu, jadi Ebenezer adalah sebuah tempat di mana Samuel membangun batu peringatan. Untuk apa batu peringatan itu dibuat? Batu peringatan dibuat tentu saja untuk mengingatkan bangsa Israel. Nah, apa yang perlu bangsa Israel ingat ketika Samuel membangun batu itu? Bapak Ibu, ada dua hal yang kita bisa belajar bersama-sama dari batu peringatan yang dibangun oleh Samuel. Karena batu peringatan itu sangat relevan untuk kita semua di masa-masa yang seperti ini. Batu peringatan itu dibangun untuk mengingatkan kita. Dan hari ini pun Tuhan juga mau mengingatkan kita akan dua hal yang sangat penting yang berkaitan dengan Ebenezer. Yang pertama Bapak Ibu, batu peringatan itu, Ebenezer itu, Rock of Help itu mengingatkan kepada kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Karena itu kita berkata bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah karya Tuhan akan berkelanjutan. Sampai di sini Tuhan menolong kita bukan berarti berhenti di sini. Sampai di sini Tuhan menolong kita artinya hari ini Dia menolong kita, tetapi pertolongannya akan berkelanjutan. Memang tidak sekaligus, memang tidak segera diberikan pertolongan tuntas, tetapi Dia memberi pertolongan kepada kita sehari demi sehari demi sehari, dan setiap akhir daripada suatu hari kita berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, yang menarik adalah bahwa batu peringatan ini dibangun di Mispa. Mispa artinya Tuhan memperhatikan. Nah, dengan kata lain adalah Tuhan memperhatikan setiap hari-hari kita. Tuhan memperhatikan sikap hati kita. Tuhan memperhatikan perkataan kita. Tuhan memperhatikan kesimpulan hati kita. Dan Dia ingin supaya setiap hari ketika kita melewati pergumulan, tantangan, kesulitan, kita akhirnya berkata bahwa kalau saya sampai pada hari ini, itu karena Tuhan yang menolong saya. Tuhan yang menyertai saya. Dan saya percaya bahwa kalau hari ini pertolongan Tuhan ada, maka besok pertolongan Tuhan juga ada. Minggu depan pertolongan Tuhan akan ada. Dan bulan depan pertolongan Tuhan akan tetap ada. Karena Dia adalah Allah yang selalu siap untuk menolong kita. Mari kita melihat dua hal ini Bapak Ibu dengan lebih mendalam lagi untuk memberi kepada kita sebuah arah, guidance dalam hidup kita, terutama di hari-hari yang sulit seperti ini. Ebenezer, yang pertama adalah Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tanpa Dia kita tidak berdaya. Saudara-saudara, satu hal yang saya sangat percaya Tuhan sedang ajarkan
kepada semua umat manusia dan khususnya kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja Tuhan adalah bahwa di masa pandemi ini kita sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan. Saya percaya ada orang-orang yang masih hari ini masih berdebat bahwa pandemi ini sesungguhnya ada atau tidak. Berita-berita di televisi itu sesungguhnya nyata atau hoax. Saya ingin berkata bahwa orang-orang yang sedemikian adalah orang-orang yang bukan hanya berpikir berbeda dengan kebanyakan orang, tetapi orang-orang yang secara tidak langsung menyatakan kepada Tuhan bahwa dia sanggup melewati hari-harinya dengan kekuatannya. Dan itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Siapapun kita mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari yang sulit. Penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak nampak dengan mata kita. Musuh kita tidak kelihatan, bahaya kita tidak bisa kita deteksi. Karena itu, menjadi sebuah keharusan dalam hati kita untuk menyatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Dan sesungguhnya memang tanpa Tuhan kita tidak berdaya Bapak Ibu. Yang pertama, kita tidak berdaya untuk melawan kuasa dosa. Dosa selalu mengincar kita. Kita ada dalam pertempuran yang tidak imbang. Iblis bisa melihat kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu bagian-bagian yang kita mudah jatuh rentan. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang kita. Itu sebabnya saya berkata kepada kita, kita membutuhkan Tuhan. Supaya hidup ini tidak selalu dijadikan permainan oleh iblis. Selalu jatuh bangun dalam lubang yang sama. Jatuh bangun dalam godaan yang sama, dalam jerat yang sama. Yang pada akhirnya hanya memberikan duka cita, air mata, dan berbagai macam persoalan. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Alkitab mengingatkan kepada kita sebuah peringatan kepada jemaat di Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, kita cenderung untuk senang mengingat keberhasilan kita. Senang melihat mengingat kesuksesan kita. Jarang di antara kita yang senang untuk mengingat-ingat kegagalan kita. Tetapi ayat ini dengan jelas diingatkan kepada jemaat Tuhan dan juga kepada kita semua tentang kejatuhan di waktu yang lalu. Tentu saya percaya maksud Tuhan bukan untuk membawa kita tenggelam dalam kejatuhan. Atau membuat kita terperangkap di dalam kegagalan kita. Tetapi supaya kita ingat bahwa kita pernah jatuh. Dan supaya kita bertobat. Tapi sekaligus juga ingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Bapak Ibu adalah hal yang sangat berbahaya ketika seseorang mulai merasa kuat. Alkitab berkata dengan jelas siapa yang merasa dirinya kuat, bersiap-siaplah untuk jatuh. Jadi ketika kita ingat bahwa kita adalah orang berdosa, kita adalah orang-orang yang telah pernah menyakiti hati Tuhan, tenggelam di dalam lumpur dosa. Tapi bersyukur puji Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah memulihkan kita, dan kita ingat bahwa kita adalah orang berdosa. Itu akan menolong kita untuk berhati-hati dengan dosa. Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-8. Kembali diperingatkan kepada bangsa Israel, ingatlah akan hal itu dan jadilah malu. Pertimbanganlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Saudara, sekali lagi disarankan kepada kita bahwa ada baik untuk kita mengingat bahwa kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang pemberontak, orang-orang yang tadinya melukai dan menyakiti hati Tuhan. Untuk apa? Bukan supaya kita tinggal dalam penyesalan, tapi justru supaya kita berhati-hati, jangan kembali lagi di dalam dosa yang sama. Kita tidak berdaya melawan kuasa dosa. Yang kedua, saudara, kenapa kita tidak berdaya tanpa Tuhan? Oleh karena kita tidak berdaya menghadapi musuh. Berbagai situasi, keadaan tidak bersahabat dengan kita.
bisa orang, bisa situasi, bisa peraturan, bisa kebijakan, bisa sebuah sistem yang memang bekerja tidak sejalan dengan keinginan kita. Dan tantangan itu seringkali membuat kita menjadi tidak berdaya. Saudara, kisah di dalam Ebenezer ini sesungguhnya dimulai dengan 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang kedua. Saudara, dalam 1 Samuel pasal yang keempat telah disebutkan Ebenezer juga. Tetapi bedanya adalah bahwa di 1 Samuel pasal yang keempat, Israel mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Mari kita lihat sama-sama. 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang kedua. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin itu yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan peperangan itu. Mereka bertempur, mereka perang, Israel mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan, 4.000 orang. Jumlah yang besar Bapak Ibu pada zaman itu. Dan bukan cuma 4.000 orang yang tewas dalam peperangan, tetapi 4.000 orang tentara yang sudah dilatih, yang punya kemampuan perang. Sungguh sebuah kerugian besar untuk bangsa Israel. Hari itu mereka meratap, hari itu mereka menangis, hari itu mereka mencari tahu kenapa mereka kalah. Dan ada seseorang dari antara mereka berkata, oh kita kalah karena tidak ada tabut di tengah-tengah kita. Dan mereka berkata, oh iya, kita berperang tanpa tabut. Karena selama ini yang membuat mereka menang adalah tabut itu. Lalu mereka berkata, ayo kita cari tabut itu. Dan kita bawa kembali ke tengah-tengah perkemahan dan tentara Israel. Maka dicarilah tabut itu Bapak Ibu. Dan didapatkannya dari Silo dan dibawa ke perkemahan Israel. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika tabut itu ada di tengah-tengah perkemahan tentara Israel, mereka menyambut tabut itu dengan begitu gegap gempita. Suaranya begitu menggelegar. Bahkan mereka melompat-lompat, mereka menari. Alkitab berkata sampai bumi bergetar. Di ujung sebelah sana, tentara Filistin mendengar hiruk pikuk, euforia suara yang begitu menggelegar dari perkemahan tentara Israel. Dan mereka saling bertanya satu dengan yang lain, ada apa di sana? Dan kemudian seorang mengatakan, Allah mereka hadir di tengah-tengah mereka. Israel melihat tabut hadir. Filistin melihat Allah hadir. Lalu mereka orang Filistin berkata, bagaimana kita bisa menang? Selama ini yang membuat bangsa-bangsa lain kalah, berantakan, menyerah adalah karena Allah ada bersama dengan mereka. Sekarang Allah itu hadir, kita pasti akan kalah. Kita pasti akan mengalami kerugian. Tapi salah seorang dari antara mereka berkata, kita kan belum perang. Ayo sekarang kuatkan hati. Jangan kecut, jangan menyerah, jangan tawar hati. Ayo kita berperang. Bapak Ibu, dan akhirnya kata-kata itu menyemangati orang-orang Filistin. Dan mereka maju lagi dalam peperangan. Sekarang kita lihat 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin. Sehingga orang Israel terpukul kalah. Lihat baik-baik Bapak Ibu, di ayat yang kedua, tanpa tabut mereka kalah. Di ayat yang ke-10, dengan tabut mereka tetap kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Dengan tabut, tanpa tabut maksud saya, mereka kalah 4.000 tentara tewas. Dengan tabut, 30.000 orang tewas, saudara. Sungguh sebuah pertanyaan besar di antara bangsa Israel. Dan tentu menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa tabut yang ada di tengah-tengah mereka ternyata tetap tidak memberi kemenangan kepada mereka? Bapak Ibu, jawabannya adalah tabut adalah tabut. Tabut hanya sebuah kotak yang dibentuk sesuai dengan arahan Musa yang mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Tapi tabut adalah tabut. Memang Bapak Ibu, di dalam banyak peperangan yang lainnya, ketika tabut itu dibawa,
mereka menang. Dan musuh dikalahkan. Tapi mereka lupa bahwa sesungguhnya yang membuat mereka menang itu siapa. Mereka berpikir sampai kemudian, sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tabut itu yang membuat mereka menang. Bukan tabut yang membuat mereka menang. Allah yang membuat mereka menang. Jadi artinya, kalau tanpa Allah, walaupun ada tabut, mereka mengalami kekalahan. Saudara, berapa sering kita juga mengalami hal yang sama? Kita membawa tabut dengan harapan kita bisa menang. Kita membawa tabut dengan harapan kita bisa survive. Apa tabut di masa modern? Tabut di masa modern bicara tentang kita datang dalam ibadah online, ibadah onsite. Kita membawa tabut dengan berharap bahwa di dalam ibadah, kalau saya sudah datang dalam ibadah, maka Tuhan pasti memberkati saya. Apalagi tabut? Tabut adalah kegiatan-kegiatan spiritual. Misalnya, berdoa sekalipun itu bisa menjadi tabut, Bapak Ibu. Orang berpikir bahwa setelah dia berdoa pasti ada jawaban. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang penting itu bukan ibadahnya, bukan doanya, bukan pelayanannya, bukan persembahannya. Yang penting adalah apakah ada Tuhan di situ. Karena kalau tanpa Tuhan, kita tidak berdaya. Dengan tabut, kita tidak bisa menang. Tetapi dengan Tuhan, Alkitab berkata, kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi Bapak Ibu, Ebenezer mengingatkan kepada kita bahwa bukan tabut yang penting, bukan kegiatan spiritual yang penting, tetapi kehadiran Tuhan yang berjumpa dengan kita, yang berjumpa dengan hati kita, dengan roh kita, itu yang membawa kemenangan. Pertanyaan saya buat kita semua adalah, apakah dalam ibadah hari ini Anda berjumpa dengan Tuhan? Apakah dalam ibadah hari ini Anda mengalami Tuhan? Atau ibadah ini hanya sekedar menjadi sebuah tabut, menjadi sebuah kegiatan spiritual yang rohani, yang baik, tetapi pada akhirnya tidak membawa dampak apapun di dalam hidup kita. Ebenezer berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang perjalanan bangsa Israel. Bahwa Ebenezer memberi kepada kita sebuah ketetapan, sebuah pernyataan yang indah. Sejauh ini Tuhan menolong kita. Itu artinya bahwa pertolongan datang bukan dari rencana dan program kita. Pertolongan juga datang bukan karena kegiatan spiritual kita. Tetapi pertolongan datang karena Tuhan saja yang hadir di dalam hidup kita. Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 dan 2 terkenal berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Sebuah kalimat retorika, pertanyaan retorika yang kemudian segera dijawab dengan pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah banyak orang tanpa menyadari, tanpa dia dengan sengaja mengganti Tuhan dengan kegiatan untuk Tuhan. Tidak salah kegiatan untuk Tuhan, tapi pertolongan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu, Israel mengalami kekalahan, pada akhirnya mereka tetap dijajah oleh bangsa Filistin. Mereka mengalami kerugian, korban yang sangat besar. Alkitab berkata 20 tahun lamanya mereka ada di penjajahan dari bangsa Filistin. Mereka mengomel, mereka menggerutu, mereka bertanya di mana Allah, ada tabut kami kok kalah. Peristiwa di Ebenezer 20 tahun yang lalu itu membekas luar biasa dalam hati mereka. Dan selama 20 tahun mereka hidup sebagai budak, mereka sebagai bangsa yang dijajah, mereka tidak bisa mengalami kemerdekaan. Sampai pada akhirnya ada sebuah titik balik yang mestinya Bapak Ibu mereka bisa lakukan jauh lebih cepat. Tidak perlu menunggu 20 tahun. Tetapi karena mereka hanya mengomel dan tidak berusaha mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka,
Mereka harus mengalami sengsara 20 tahun lamanya. 20 tahun kemudian Samuel bangkit dan dia berkata, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkan para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengah kamu. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel bangkit dan berkata, hei orang-orang Israel, berhenti untuk mengomel, berhenti untuk menggerutu, berhenti untuk marah, berhenti untuk saling mempersalahkan. Dan mari sekarang kita semua sehati berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan itu artinya membuat pertobatan yang total, bukan hanya dari tindakan kita yang salah, tetapi dari konsep kita yang salah. Sebab kadang-kadang Bapak Ibu, bukan hanya tindakan kita yang berdosa, tetapi paradigma kita juga bisa berdosa, bisa keliru. Kita menganggap bahwa takut adalah sumber kemenangan. Bukan, Tuhan adalah sumber kemenangan. Nah, lihat baik-baik Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan adalah mereka membuat pertobatan total. Mari kita lihat bersama-sama. Apa yang mereka lakukan adalah mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam sebuah pertobatan yang total. 20 tahun lamanya mereka mengeluh dan sekarang mereka menyadari bahwa mengeluh itu tidak membawa perubahan apapun. Akhirnya mereka mendengar suara Samuel yang menjadi pesan Allah melalui Israel untuk bangsa Israel, yaitu jauhkan para asitoret, jauhkan para ilah asing. Apa ilah asing pada zaman ini? Ilah asing pada zaman ini adalah uang, kedudukan, pengetahuan, kenalan, dan segala hal yang pada waktu yang lalu bisa menolong kita. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu, yang akhirnya menjadi keputusan kita, yang menjadi tekad kita adalah hanya Dia yang bisa menolong kita. Dan Samuel berkata, buang para asitoret. Asitoret berbicara tentang Dewi Bulan. Menurut tradisi Alkitab Bapak Ibu, Asitoret ini adalah Dewi, istri dari dewa, namanya Dewa Baal. Nah saudara, Asitoret itu bicara tentang apa? Amoralitas. Amoralitas berbicara tentang segala sesuatu yang tidak bermoral. Iya, sesuatu yang melanggar moral, tindakan-tindakan yang berseberangan dengan moral, Bapak Ibu. Iya, bisa berupa hal-hal yang di dalam hubungan antara pria dan wanita, bisa berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, pikiran-pikiran yang kotor. Saudara, itu yang seringkali tanpa kita sadari mengganggu, merusak rencana Tuhan yang besar, kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya membaca sebuah survei Bapak Ibu. Di masa pandemi di mana orang tidak banyak untuk bisa keluar dan stay at home. Ternyata di internet Bapak Ibu. Iya, situs-situs yang dewasa ternyata mendapatkan jumlah pengunjung yang melimpah ruah dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Dan mungkin di dalamnya termasuk orang percaya. Anak-anak Tuhan. Dewi Asitoret harus dibuang. Pertobatan itu berupa tindakan Bapak Ibu. Bukan hanya penyesalan. Bersihkan dari hidup kita. Bersihkan dari komputer Anda. Bersihkan dari laptop Anda. Bersihkan dari handphone Anda. Bapak Ibu, saya percaya semua sekarang ini hampir semua handphone daripada anak-anak Tuhan pasti ada Alkitab di dalamnya. Karena sekarang kalau kita ke gereja, kita tidak lagi membawa Alkitab berupa buku. Tapi kita bisa membuka ayat Alkitab melalui handphone. Apakah layak kalau di handphone yang sama, di mana di dalamnya ada ayat, ada Alkitab, tapi di dalamnya juga ada Asitoret? Kita harus membersihkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kemenangan itu hanya bisa datang setelah kita membuat pertobatan
total. Israel menggerutu, mencari tahu kenapa mereka kalah. Mereka berpikir ini, itu, dan sebagainya. Tidak membawa kemenangan. Kemenangan hanya bisa datang setelah ada pertobatan total. Dan yang luar biasa adalah Bapak Ibu, ketika Asitoret disingkirkan, ketika Dewi dari Filistin disingkirkan, ternyata mereka bisa memenangkan peperangan. Saya beritahu kepada kita semua, ketika dosa disingkirkan, kemenangan diberikan Tuhan kepada kita. Ketika dosa dibersihkan, mujizat terjadi kepada kita. Apa yang Allah kerjakan dari Allah yang kudus tidak mungkin bisa dicampur dengan dosa dan dengan kenajisan. Itu sebabnya dalam 1 Samuel 7 yang keempat dikatakan, kemudian Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan hanya beribadah kepada Tuhan saja. Ini sebuah tindakan pertobatan total. Bapak Ibu, saya percaya masa pandemi, salah satu tujuan Tuhan buat gereja Tuhan adalah pertobatan total, pembersihan total. Dan saya ingin mengajak kita semua, ayo ikut selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena saya percaya ketika hidup kita bersih, Bapak Ibu bagaimanapun juga, hidup yang bersih adalah hidup yang sehat. Hidup yang bersih adalah hidup yang aman. Hidup yang bersih pasti membuat hidup menjadi lebih tenang. Ayo bersihkan Asitoret, bersihkan Baal, bersihkan ilah-ilah asing dari hidup kita. Yang kedua, ada titik balik yang kedua yang menarik sekali adalah dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 5 dan yang ke-6. Dikatakan begini, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Nah, setelah mereka berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Menunjukkan sebuah doa yang mencurahkan hati. Doa yang betul-betul habis-habisan dengan Tuhan. Dan mereka juga berpuasa pada hari itu. Dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Hal kedua setelah mereka bertobat total adalah mereka membangun hidup doa mereka. Dan saya percaya ini juga yang Tuhan mau di masa pandemi kita mengalaminya. Yaitu sebuah pembersihan total supaya kemudian kita bisa membangun hidup doa kita dengan murni. Saudara, di awal ketika pandemi terjadi, ada banyak hamba-hamba Tuhan dan termasuk saya juga setuju. Saya percaya Tuhan sedang membawa gerejanya untuk menggenapkan 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Yang di dalamnya juga ada panggilan tentang doa. Mari kita lihat. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, pemulihan negeri sangat berkaitan dengan doa yang dinaikkan oleh umat Tuhan. Tetapi doa yang seperti apa? Doa yang diawali dengan pertobatan yang total. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 memberi kepada kita panggilan Tuhan. Suara teriakan dari sorga kepada gereja Tuhan. Yang pertama, panggilan untuk hidup takut akan Tuhan. Merendahkan diri. Mungkin selama ini di waktu yang lalu kita sudah lupa diri. Dengan berkat Tuhan kita lupa diri. Dengan kesuksesan yang Tuhan berikan kepada kita, kita lupa diri. Dengan kenyamanan hidup yang ada, kita lupa diri. Tuhan panggil kita untuk kembali merendahkan diri. Supaya kita hidup takut akan Allah. Yang kedua, ada panggilan untuk kita bersekutu dengan Allah melalui doa kita. Saya percaya ini menjadi sebuah sasaran yang Tuhan mau ada di dalam gerejanya. Yang ketiga, panggilan untuk menemukan kembali kehendak Allah, yaitu mencari wajah Allah. Yang keempat, panggilan untuk hidup kudus,
berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dua konsep utama, dua tindakan utama yang Tuhan mau lakukan, persis seperti yang Israel lakukan, yaitu bertobat dan berdoa, akan membuat Ebenezer dengan kekalahan menjadi Ebenezer dengan kemenangan. Karena pada akhirnya 2 Tawarik 7:14 berkata, kalau kita menjawab 4 panggilan itu, maka Allah akan melakukan pemulihan. Bukan hanya untuk hidup kita, tapi untuk negeri kita. Saya mengajak kita semua umat Tuhan, gereja Tuhan. Ayo kita sama-sama mendukung pemerintah. Melalui doa kita. Karena itu yang bisa kita lakukan. Dan itu juga sesungguhnya yang lebih powerful dibandingkan dengan segala yang direncanakan. Kenapa? Karena segala rencana manusia tanpa kehendak Tuhan, tanpa berkat Tuhan tidak akan bisa mendatangkan hasil yang maksimal. Dan doa kita akan mengiringi setiap program-program pemerintah dalam segala macam bentuknya, supaya akhirnya Tuhan memberkati program pemerintah dan mendatangkan kebaikan dan pemulihan untuk negeri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Ebenezer mengajarkan kepada kita bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan itu berarti kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Dan artinya apa? Artinya kita harus bertobat dari setiap tindakan kita yang salah. Dari setiap jalan-jalan kita yang salah. Dari para asitoret, dari para Baal, dari para ilah asing. Dan kemudian kita datang untuk berdoa. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-7. Bapak Ibu akan menemukan bahwa setelah mereka melakukan pertobatan total, mereka berdoa dengan segenap hati mereka, maka muncul Ebenezer yang kedua. Mereka perang melawan Filistin. Filistin dikalahkan, bukan cuma dikalahkan, mereka bisa merebut kembali daerah-daerah yang diambil oleh Filistin. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah tanah Filistin mereka rebut. Jadi mereka bukan hanya berhasil mengambil kembali, tapi mereka bisa memperluas daerah mereka. Kuncinya bukan karena mereka hebat dalam perang. Kuncinya karena mereka bertobat total dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, yang pertama, hidup bertobat. Hidup bertobat berarti Israel berubah dari Ikabod. Ikabod artinya tidak ada kabod, tidak ada hadirat Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan. Dan kemudian berubah karena pertobatan. Ikabod menjadi tempat di mana Tuhan hadir dan mereka mendapatkan kemenangan. Mereka berhenti mencari Tuhan. Mereka tidak lagi, mereka berhenti dari mencari simbol-simbol dan mereka mulai mencari Tuhan. Dan mereka mendapatkan kemenangan karena Tuhanlah yang memberi kepada mereka kemenangan. Yang kedua, kesimpulannya adalah andalkan Tuhan. Kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan saja. Bukan pada simbol agama, bukan hanya kegiatan spiritual, tetapi pada Dia saja, karena Dia sumber kemenangan kita. Yang ketiga, teruslah maju. Teruslah maju. Kita jangan kembali kepada hidup yang lama, jangan kembali kepada cara kita yang lama. Teruslah maju, karena di depan kita selalu lebih baik dari yang di belakang kita. Ikutlah Dia terus, karena setiap kali kita mengikut Dia, kita berjalan bersama dengan Dia, setiap kali pula mujizat terjadi di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita semua meyakini bahwa kalau sampai hari ini Tuhan menolong kita, itu karena anugerah Tuhan besar. Tapi juga sekaligus kita meyakini bahwa anugerah yang sama akan membawa kita melangkah terus maju sampai kita melewati masa-masa ini. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan memang Allah yang memberi kemenangan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan.
Terima kasih buat penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa sampai pada hari ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Kami percaya pertolongan itu akan terus berlanjut, terus berlangsung, tapi sementara itu kami mau memeriksa hati kami Tuhan, supaya kami membuang setiap ilah asing, para asitoret, Baal, yang selama ini tanpa kami sadar sedang bercokol dalam hati kami. Kami mau membangun hidup doa kami dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya melalui doa, ada banyak hal ilahi yang bisa terjadi di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan yang menolong kami sampai dengan hari ini adalah kasih setia Tuhan juga yang akan menolong kami melewati hari-hari di depan kami. Terpuji buat namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Thank you, Lord, for your blessings on